Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Mina di pembelajaran kelas 4 hari ini ya. Oke, nah sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sekarang Ibu mau nanya, apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Iya, pasti sehat selalu ya. Oke, dan Ibu harapkan bisa hadir semuanya di pertemuan hari ini ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih kalian harus tetap jaga kesehatan ya, dan tetap rajin belajar juga, karena belajar itu sangat penting bagi diri kita untuk kedepannya. Misalnya dalam belajar kita bisa menggapai cita-cita kita, karena dalam belajar kita bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu itu dapat berguna bagi kita. Oke, nah sekarang anak-anak Ibu kita akan belajar di tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, dan subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku di pembelajaran 3 di kelas 4 ya tentunya. Dan kita bertemu lagi sekarang di hari apa? Oke, benar, kita bertemu di hari Kamis. Oke, nah sebelumnya nih Ibu mau nanya, sekarang anak-anak Ibu kondisi lingkungan tempat tinggalnya kayak gimana? Apakah berdekatan dengan pegunungan kah? Apakah berdekatan dengan pantai kah? Apakah berdekatan dengan danau kah? Iya, bener. Pasti ya anak-anak Ibu ada yang rumahnya berdekatan dengan Bu, saya dengan pegunungan dekat Bu, gitu ya. Terus Bu, saya dengan pantai dekat Bu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu Ibu harapkan di pembelajaran kali ini kalian dapat membedakan lingkungan yang ada di sekitar kalian itu dengan kegiatan ekonominya. Oke ya. Nah, nanti juga di pembelajaran kali ini juga kalian akan menyimak sebuah gambar, terus kalian akan melakukan tanya jawab, kalian akan melakukan diskusi bersama Ibu tentunya dan bersama teman-teman kalian. Oke, nah sekarang ya Ibu mau memperlihatkan beberapa gambar nih. Bentar ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini apa ya kira-kira? Gambar dari kiri Ibu ini gambar apa? Iya, betul, ini gambar bapak nelayan yang sedang mencari ikan. Kalau ini kira-kira ini apa ya? Iya, benar, ini adalah bapak yang sedang menggembala kambing. Nah, kemudian Ibu mau nanya nih, si bapak ini kira-kira tinggalnya di daerah mana ya? Di daerah pedesaan kah atau perkotaan kah? Iya, betul, bapak-bapak ini tinggal di daerah pedesaan. Oke, pintar-pintar ya anak-anak Ibu ya. Maka dari itu, sekarang di sini kita akan belajar mengenai mata pencaharian. Pintar ya. Nah, selanjutnya kita akan membagi, atau Ibu akan membagi kalian menjadi sebuah kelompok kecil aja ya. Jadi bersama teman-teman kalian aja, teman dekat kalian berjumlah 2 orang saja. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik nih penjelasan Ibu. Nah, Ibu punya 2 gambar lagi. Kira-kira dari gambar tangan kanan Ibu ini gambar apa ya? Iya, betul, ini adalah gambar seorang dokter yang sedang mengobati pasiennya. Nah, kalau gambar yang ini apa ya? Nah, betul ya, gambar ini adalah ibu-ibu petani yang sedang memanen padinya. Oke, benar. Nah, coba kita perhatikan. Apakah ada perbedaan? Oke, ada apa ya kira-kira perbedaannya? Oke, benar ya. Kalau di gambar 1 ini
adalah ibu dokter. Nih, ibu mau nanya, kalau ibu dokter ini biasanya ada di mana? Apakah di pedesaan atau di perkotaan? Iya, betul. Ibu dokter ini bekerja di perkotaan ya biasanya, karena dekat dengan pusat kota. Nah, kalau ini biasanya ibu-ibu ini ada di daerah pedesaan yang sejuk dan damai ya. Oke, anak-anak ibu pintar ya. Bener. Nah, sekarang dari tadi kita sudah melihat sebuah gambar, beberapa gambar, dan sekarang ibu akan menjelaskan. Nah, apa sih Bu mata pencaharian itu? Nah, sebelumnya ibu mau menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih Bu? Nah, kegiatan ekonomi itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhannya, sehingga kegiatan ekonomi ini sangat berhubungan dengan mata pencaharian. Nah, mata pencaharian itu sendiri adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan dalam rangka memberdayakan sumber daya alam. Kenapa Bu dengan memberdayakan sumber daya alam? Iya, karena di suatu lingkungan itu terdapat sumber daya alam yang berbeda, sehingga mata pencaharian di lingkungan-lingkungan yang berbeda ini berbeda pula mata pencahariannya. Begitu anak-anak. Oke. Nah, di dalam mata pencaharian itu tadi yang telah kita bahas ada apa aja? Iya, betul, ada petani, ada pekebun, iya, terus ada yang lagi menggembala kambing itu apa? Iya, peternak. Terus ada apa lagi? Nelayan. Terus ada yang lagi memeriksa orang sakit apa? Dokter. Iya, betul. Nah, tapi di sini mata pencaharian itu tidak hanya itu, dan mata pencaharian itu ada juga misalnya seperti berdagang, terus misalnya penjahit, ada dokter, ada guru. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, dalam mata pencaharian itu juga terdapat mata pencaharian sebagai jasa. Apa sih Bu mata pencaharian jasa itu? Nah, mata pencaharian jasa itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar demi melayani atau membantu sesamanya. Seperti apa coba? Iya, betul, dokter. Apalagi? Guru. Iya, apalagi? Penjahit Bu, iya betul, itu termasuk contoh-contoh mata pencaharian di bidang jasa. Dan semua mata pencaharian itu selama menghasilkan kebaikan dan juga menghasilkan apa yang kita butuhkan, itu baik ya anak-anak ya. Oke, nah selanjutnya marilah kita melihat sekarang tayangan video ini berikut ini dengan seksama ya. Oke, perhatikan tayangan video berikut ini bersama teman kelompok kalian. Hari ini kita akan belajar jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Yeay, selamat belajar anak-anak. Pertama, mata pencaharian di daerah pantai. Yang kedua, mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Dan yang ketiga, mata pencaharian di daerah dataran rendah. Yang terakhir yaitu mata pencaharian masyarakat kota. Pencaharian di daerah pantai. Yang pertama yaitu nelayan. Yang kedua yaitu pengusaha tambak. Yang ketiga yaitu petani tambak. Yang keempat yaitu petani garam. Dan yang terakhir yaitu pengrajin. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah merupakan dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Apa aja sih mata pencaharian penduduk di dataran rendah? Ya, ada petani, buruh, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan, dan pegawai. Mata pencaharian di dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ayo anak-anak, kita sebutkan mata pencaharian penduduk di dataran tinggi.
Iya, ada peternak, petani, buruh perkebunan, tukang, dan pedagang. Nah, anak-anak, sekarang adalah mata pencaharian penduduk masyarakat kota. Ada apa aja ya? Oh, ada guru, dokter, sopir, pedagang, polisi, wira swasta, dan ada yang juga menjadi guru. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, apakah kalian sudah melihat tayangan video tadi? Oke, jadi tayangan video tadi itu ada apa aja? Ada mata pencaharian di mana saja? Iya, di dataran tinggi, ada mata pencaharian di dataran rendah, terus ada mata pencaharian di masyarakat penduduk kota juga ya. Nah, tadi yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya Ibu minta setiap kelompok kecilnya menganalisis apa yang ada tadi di video dan menuangkan peta konsepnya di dalam bukunya masing-masing. Bu, peta konsep itu apa? Peta konsep itu adalah hal-hal penting yang terdapat di dalam video. Oke, nah anak-anak, jadi apa ya yang dapat kita simpulkan? Iya, betul. Berarti mata pencaharian itu dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di lingkungannya, di mana jika di suatu lingkungan terdapat sumber daya alam tertentu, maka mata pencaharian yang dilakukannya pun akan berbeda dengan di lingkungan lain, karena mata pencaharian dipengaruhi oleh sumber daya alam. Oke, pintar. Nah, sekarang Ibu minta dari kalian juga menyimpulkan ya. Iya, pinter, bagus ya. Yuk kita tepuk tangan untuk pembelajaran kita dan untuk teman kita hari ini. Oke, nah sekarang Ibu mau nanya, jadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Iya, betul. Kita telah belajar tentang mata pencaharian, tentang jenis-jenis pekerjaan di suatu lingkungan sekitar. Nah, terus sekarang Ibu mau nanya, dalam pembelajaran hari ini, apakah yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Iya, ada yang melihat gunung, banyak gunung gitu ya. Terus jadi tahu apa aja pekerjaan-pekerjaan yang ada di suatu lingkungan. Iya, betul. Nah, kemudian coba kalian pikirkan apa saja kekurangan atau yang belum kalian mengerti di pembelajaran hari ini. Iya, Ibu percaya ya, karena anak-anak Ibu anak yang hebat, maka ini semua dapat kalian mengerti dengan baik. Iya, oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengisi soal latihan, di mana soal latihannya akan Ibu perlihatkan. Nah, jika kalian belum sempat melihat, bisa dijeda dulu ya video pembelajarannya. Nah, jangan lupa dikerjakan semua tugasnya dan nanti akan dikumpulkan. Nah, untuk yang selanjutnya, anak-anak jangan lupa pelajari lagi pembelajarannya selanjutnya di halaman yang ke-56. Nah, dan jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan dan rajin-rajin dalam melakukan tugas. Oke. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian bersama Ibu Nina, dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Sampai bertemu di minggu depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.